Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sesepuh bin sepuh, para guru, para muallimin, para hujaj, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid kita, Masjid Al-Murtadha, beliau Al-Mukarram Bapak Haji Dzulqarnain beserta seluruh jajaran kepengurusan DKM Masjid. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran di dalam mengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Para muallim diantaranya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki beserta para muallim, para guru yang lain yang mungkin Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim Al-Fakir kepada beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Murtadha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini sebenarnya kalau melihat jadwal untuk pengisian kajian subuh itu bukan saya Bapak Ibu, cuman kebetulan guru kita yang biasa ngisi di Ahad ini sedang berhalangan atau mungkin mengisi acara lain, maka saya kemudian diminta oleh pengurus DKM untuk mengisi. Oleh karena itu
Mari kita bersama-sama mengkaji pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kebetulan ini bertepatan dengan bulan Maulid. Betul apa betul? Bulan Rabiul Awal, bulan di mana junjungan Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Betul apa betul? Tanpa beliau lahir, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita semua Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah begitu Bapak Ibu. Laulaka andaikan tidak ada kamu Muhammad, andaikan tidak ada kamu Muhammad, ma khalaqtul aflaq, maka saya tidak akan menciptakan langit dan bumi atau alam jagat raya. Jadi asbab kita semua wujud di alam dunia ini Bapak Ibu, karena Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita ini selalu merayakan, mengingat, mensyukuri atas kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Jadi Allah mengucapkan kalimat laulak itu dua kali Bapak Ibu. Laulaka, andaikan tidak ada kamu, andaikan tidak ada kamu Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak menciptakan langit, bumi dan seisinya. Nah, di dalam kajian bahasa Arab biasanya kalau kalimat itu diulang dua kali Bapak Ibu, itu menunjukkan kesungguhan, benar-benar kalau memang Nabi kita itu enggak Allah ciptakan, enggak ada kita semuanya. Makanya lahirnya Nabi kita patut bersyukur. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini kita sebagai umat Nabi, padahal sudah berabad-abad, ribuan tahun, kita ini sering mengadakan acara syukuran, peringatan, perayaan Maulid Nabi, tapi dengan datangnya kelompok baru, ya, padahal kita melakukan perbuatan baik yang isinya itu baik, tapi dibid'ah-bid'ahkan. Ada yang menganggap itu haram dan sebagainya. Ya, kita kaji dulu bid'ah itu seperti apa dalam usul fikih. Bid'ah itu seperti apa dalam pengertian agama Islam. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan ngomongin tentang hukum, bagaimana kita, jadi tinjauannya fikih, kemudian apa namanya, fadilah, keutamaan dan sebagainya yang berhubungan dengan amalia kita selaku umat Nabi yang sering melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dahulu hadiah Fatihah kepada orang tua kita semua yang sudah pulang ke rahmatullah, wabil khusus ya para ulama, kemudian para musannifil kitab yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu kita menjadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wal hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain wa jami'il kutub alladzi akhadna fi hadzal mabhas wa usulihim wa furihim. Nafanallahu bi ulumihim wa bi karamatihim fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama memulai untuk mengkaji pada pagi hari ini. Temanya, judulnya Al-Fiqhu fil Ikhtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian fikih tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian daripada Maulid Nabi? Maulidun Nabiyyi maknahu wiladatuhu. Jadi Maulid Nabi itu maknanya kelahiran Nabi, Bapak Ibu. Jadi Maulid itu kalau ditasrif, bagi mereka yang belajar tasrif itu dari kata-kata walada, Bapak Ibu. Walada itu artinya telah melahirkan. Walada yalidu waladan. Makanya kalau yang dilahirkan itu namanya walad, anak, ya Bapak Ibu ya. Walada yalidu, asalnya yaulidu. Wawu mati jatuh setelah fathah. Kalau diganti dengan alif berlawanan, alif huruf elat, wawu huruf elat. Makanya dari yaulidu jadinya yalidu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Walada yalidu waladan. Wa maulidan. Walad itu adalah masdar weru mim, dan maulid itu masdar mim. Jadi masdar mim itu kata kerja yang sudah membentuk kata benda. Jadi maulid itu maknanya kelahiran, Bapak Ibu. Nah, fahuwa walidun. Walid itu orang yang melahirkan. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu bisa diwakili oleh walid. Ya, al-walid itu orang yang melahirkan. Nah, kalau ibunya walidah. Wa mauludan, maulud isi maf'ulnya artinya anak yang dilahirkan, maulud. Terus wadzaka mauludan lid latalid. Lid itu fi'il amar, Bapak Ibu. Ya, maknanya lahirkanlah, ya. Dari kata-kata ya iwlid jadinya lid, kena eklal dan sebagainya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu pernah mondok, pernah belajar nahwu shorof, insya Allah tahu. Kalau sekarang belum pernah mondok, udah sepuh, udah tua, nggak perlu belajar, nggak apa-apa. Yang penting intinya, artinya dan pengamalannya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pengen tahu gitu ya, anak kita dipondokin, insya Allah bisa nahwu, bisa shorof, bisa baca kitab tanpa ada harokatnya Bapak Ibu. Nah, anak kita ini generasi kita ya. Terus kemudian mauludun lid latalid, maulidun miladun. Kalimat maulid diulang 2 kali. Itu kata orang ahli shorof isim makan dan isim zaman. Jadi kalimat maulid itu artinya waktunya melahirkan atau masa di mana kelahiran seorang anak, dan bisa juga diartikan tempat kelahiran. Nah, makanya bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah dilahirkan, ya. Jadi menunjukkan makna waktu. Baik Ibu Bapak, itu adalah pergantian atau penasrifan kata-kata. Tapi kemudian ulama mengartikan Maulid itu apa? Wiladatuhu, yaitu kelahiran ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yuk kita maulid itu sebenarnya kata-kata yang disingkat Bapak Ibu ya. Maksudnya kita pergi maulid, kita pergi mendatangi suatu acara untuk memperingati, merayakan, mensyukuri ya di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan. Summa sorofi majrul ayami isman lihaflati zikro miladihi, Bapak Ibu. Kemudian dari istilah maulid maka berkembang nama tersebut menjadi nama haflatu zikro miladihi. Haflah itu maknanya perayaan, zikro itu artinya peringatan, milad itu maknanya kelahiran. Jadi kata-kata maulid kemudian menjadi istilahnya banyak orang, banyak masyarakat
karena sering disebut, kalimat itu dibikin suatu acara yang rutin, maka jadinya peringatan maulid gitu Bapak Ibu. Nah, kapan yang namanya perkembangan bahasa maulid itu menjadi peringatan karena menjadi sebuah kegiatan acara itu Bapak Ibu? Dalam kitab dikatakan wadzalika mawujida fil qarni sadis lil hijrah. Jadi istilah perayaan maulid itu berkembang, kemudian apa namanya, diambil atau muncul pada abad yang ke-6 Bapak Ibu, abad ke-6, tapi tahun Hijriah. Nabi Muhammad sudah jauh lahir. Alatifaqi ahli ilmi wa diroyah. Jadi kesepakatan itu menurut ulama-ulama ahli ilmu dan juga pada ilmuwan-ilmuwan sejarah. Nah, kemudian siapa? Ya, orang yang pertama kali menghidupkan, merayakan, ya. Jadi maulid itu kemudian menjadi sebuah istilah, menjadi perayaan yang sering dilaksanakan oleh umat Islam. Inna awwala man ahyahu wadharo baha'ahu al-malikul mudaffar ibni Sa'id kukuburi ibni Zainuddin ala buktitin, yaitu seorang ulama yang pertama kali mengadakan merayakan peringatan maulid Bapak Ibu adalah seorang raja Mudaffar bin Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali Buktikin. Panjang namanya Bapak Ibu karena disambung dengan orang tuanya. Al-mutawaffa sanata sitimi'atin wa salasina lil hijrah. Beliau wafat pada tahun 630 Hijriah. Jadi makanya di abad ke-6 masuk abad ke-7. Nah, Rasulullah ini hijrah saja pada abad 1 di Madinah, ya. Beliau usianya 60. Berarti 6 abad kemudian kegiatan atau yang namanya istilah Maulid Nabi itu baru kemudian digelorakan, dirayakan oleh umat Islam. Dan di Indonesia ini apa namanya sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan yang namanya maulid itu bukan hanya di masjid, di musola, tetapi juga ya di kantor-kantor, di tempat-tempat pekerjaan, karena mereka ingin mensyukuri daripada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk syukur, karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan kelahiran yang biasa-biasa, tetapi lahirnya Nabi Muhammad ini bisa merubah dunia yang saat itu terjadi zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman di mana orang pada menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, maka kemudian berubahlah dunia yang tadinya gelap menjadi terang. Maka ada istilah minadz-dzulumati ilan nur Bapak Ibu. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipasin dengan tahun miladiah itu kapan mulai kegiatan Maulid Nabi itu digelorakan oleh umat Islam? Itu terjadi pada tahun 1223 Masehi. Jadi abad ke-13 itu di tanah Arab, di bangsa-bangsa di mana Islam sudah memasuki wilayah atau sebuah negara, itu Maulid Nabi di mana-mana itu pada dilaksanakan Bapak Ibu. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang sejarah mulai kapan bahwa lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperingati, dirayakan oleh umat Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara Islam termasuk Indonesia yang negaranya ini adalah mayoritas beragamakan Islam. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir-akhir ini di Islam itu memang terjadi banyak aliran atau paham-paham
padahal umat Islam sudah melaksanakan amalan-amalan ya yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu ya, tetapi ada yang menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak boleh, itu bid'ah dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar bid'ah itu seperti apa gitu Bapak Ibu, biar kita, kalau kita kan ini mayoritas sepakat bahwa Maulid itu ya ibadah, Maulid itu ya boleh, Maulid itu ya sunnah, artinya membawa berkah. Tetapi ada kelompok padahal mereka mengaku Islam tetapi membid'ah-bid'ahkan, di mana bid'ah itu dimaknani dengan terlarang atau dimaknani dengan hal yang haram. Nah, hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji secara hakiki, kenapa kemudian umat Islam ini merayakan lahirnya Kanjeng Nabi Bapak Ibu? Ulama-ulama itu sudah masyhur membuat sebuah dalil bahwa apakah yang namanya memperingati Maulid Nabi, yang namanya memperingati kelahiran Nabi itu termasuk ajaran Nabi. Kita nggak boleh memahami sebuah ajaran agama Islam dari teksnya saja, tetapi harus paham dengan nilai-nilainya Bapak Ibu. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad itu ditanya oleh para sahabat, kemudian diskusinya sahabat dengan Kanjeng Nabi jadilah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an yaumil isnain, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ditanya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya selalu melaksanakan puasa di hari Senin, tambahnya hari Kamis. Faqala fihi wulidu wa fihi unzila alayya. Kanjeng Nabi ditanya ibu bapak, ya Rasul, kenapa engkau setiap hari Senin engkau itu berpuasa? Nah, Kanjeng Nabi menjawab, ini adalah kelahiranku. Ya, jadi dalam rangka memperingati, dalam rangka mengenang, melaksanakan rutinitas ibadah yang baik, maka Kanjeng Nabi melaksanakan puasa Bapak Ibu. Nah, ini merupakan nilai di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap kelahirannya itu beliau melaksanakan ibadah, beliau melaksanakan ritual ya untuk mengenang kelahirannya. Dan juga hari Senin bukan hanya sebuah kelahiran Nabi Muhammad saja, termasuk hari Senin juga beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang mengatakan lahirnya Kanjeng Nabi itu ya lahirnya Islam. Tadi dikatakan di dalam hadis qudsi mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada kamu Muhammad, kata Allah, diulang 2 kali, maka nggak ada yang namanya ya kita ini. Berarti lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad ya itu juga termasuk menandakan lahirnya Islam. Karena Islam lahir itu membawa rahmat bagi umat, bagi alam jagat raya. Ya, kita sudah sering mendengar Bapak Ibu, kaum wanita pada saat Nabi belum diutus ya itu nggak ada harganya. Seorang wanita dianggap tidak berharga. Kerjaan wanita itu cuman hanya melahirkan, kerjaannya cuma di sumur, di dapur, seolah-olah nggak ada gunanya. Itu orang jahiliyah menganggap seperti itu Bapak Ibu. Tapi dengan lahirnya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad mengangkat derajatnya seorang wanita. Ya, apa buktinya? Buktinya bahwa Allah dan Rasul memandang manusia baik laki maupun perempuan sama saja. Yang membedakan antara laki dan perempuan itu dalam pandangan Allah hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat itu ketika wanita dianggap kaum yang hina, kaum yang pinggiran, wanita pun tidak berhak menerima warisan ya, masyarakat yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin diinjek. Itu pada zaman jahiliyah, pada zaman dimana ya Rasulullah SAW itu belum dilahirkan Bapak Ibu. Nah,
Jadi yang namanya halal haram udah nggak jelas. Mereka menyembah berhala, mereka saling menindas dan sebagainya. Maka lahirlah Kanjeng Nabi ya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad setiap kelahirannya itu melaksanakan kebaikan. Ini pondasi awal di mana kita diajari oleh Rasulullah. Ya, walaupun redaksinya itu berbentuk seperti itu, tapi kita sebagai umat Islam itu paham dengan hakikat apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka yang menganggap bahwasanya Maulid Nabi itu dikatakan bid'ah. Yang namanya bid'ah itu kan sesuatu yang memang di dalam zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilaksanakan, Bapak Ibu. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu hal yang baru. Tapi Ibu Bapak perlu kita kaji ya. Mereka punya pedoman kullu bid'atin dolalatun. Setiap perkara yang bid'ah itu adalah tersesat. Wa kullu dolalatin finnar. Yang namanya barang tersesat, yang namanya perbuatan tersesat itu neraka. Nah, ini hadis jangan dimaknani secara letterlek. Ini hadis jangan dimaknani secara mentah-mentah. Memang perayaan Maulid Nabi itu zaman Kanjeng Nabi nggak ada, tapi maknanya, hakikatnya Kanjeng Nabi sudah mencontohkan, Bapak Ibu, dengan berpuasa Senin itu. Ya, kemudian nanti di belakang ada beberapa pendapat-pendapat ulama ya yang terkait itu. Nah, sekarang kita mengkaji tadi, Bapak Ibu. Kullu dolalat, kullu bid'atin dolalah. Katanya bahwa setiap yang namanya bid'ah itu tersesat. Kita ngelihat, Bapak Ibu. Jadi yang namanya memahami Quran, yang namanya memahami hadis itu menggunakan alat. Jangan menggunakan pemahaman sendiri seenaknya ya kita gitu ya. Nah, kita kaji kalau dari segi bahasa, Bapak Ibu. Yang namanya kulun itu dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika, makna kulun itu ada dua. Ada makna al-kullil kulli, ada al-kullil kulliyah gitu. Kalau al-kullil kulli itu artinya keseluruhan sesuatu yang kompak, yang sama gitu. Kayak kita ngomong begini, Bapak Ibu ya, setiap penduduk atau semua ya, semua penduduk Tanjung Barat ini kalau al-kul dimaknani lil kulli, Bapak Ibu. Setiap atau semua warga Tanjung Barat itu mengangkat mobil, umpamanya Bapak Ibu. Mobil kecil apa gede, Bu? Gede ya, Bu? Kira-kira pemahaman setiap warga Tanjung Barat atau setiap RT, ini RT 9 umpamanya, setiap atau semua warga RT 9 itu mengangkat mobil. Nah, kita kira-kira pemahamannya bahwa satu orang satu mobil, atau andaikan di situ jumlahnya ada 20 orang ngangkat mobil bareng-bareng, Bapak Ibu. Kan 20 ngangkat satu barang. Betul apa betul? Ini kalau al-kul dimaknani lil kulli. Jadi ada satu benda yang besar diangkat secara bersama-sama, berarti totalitas. Lah kalau kita maknani kullu bid'atin dolalah dengan kullil kulli itu bertentangan. Bertentangannya gimana, Bapak Ibu? Kita lihat. Pada saat Rasulullah sudah meninggal dunia, itu Al-Qur'an itu kondisinya, Bapak Ibu, masih tercecer. Ada yang tertulis di pohon, ada yang tertulis di kulit, ada yang tertulis di daun-daun kurma begitu. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal, Rasul nggak nyuruh, Pak, bahwa Quran itu disuruh dijilid, dibukukan. Tapi pada eranya sahabat Abu Bakar ya, menggantikan seorang khalifah, menggantikan kepemimpinan Kanjeng Nabi setelah wafat, sahabat Umar usul, wahai Khalifah Abu Bakar, aku usul, ini kalau modelnya kayak begini, Rasulullah sudah meninggal, tapi Quran ayat-ayat ini tercecer kemana-mana. Kalau kemudian gak dijilid, wah ini bisa hilang ini ya.
bisa hilang yang namanya Al-Quran kemana-mana. Waktu itu sempat sahabat Abu Bakar kurang setuju karena Kanjeng Nabi nggak nyuruh Quran itu dijilid. Kalau sekarang kan kita udah enak Bapak Ibu ya, baca Quran tinggal ambil satu jilid, mau lihat ayat berapapun ada, juz berapapun ada. Nah ketika Kanjeng Nabi masih wafat itu belum dijilid Bapak Ibu. Nah sekarang apakah Kanjeng Nabi nyuruh menjilid Al-Quran? Tidak. Tapi kemudian setelah para sahabat melakukan ijtihad, iya ya, ini kalau nggak dijilid Rasul sudah meninggal karena Rasulullah Quran berjalan. Lah sementara para sahabat bisa lupa. Akhirnya disepakati bahwa menjilid Al-Quran kemudian dibolehkan. Nah hal seperti ini kan bid'ah juga Bapak Ibu. Tapi ini bid'ahnya bid'ah yang baik Bapak Ibu. Ya. Nah mari kita kaji lagi kullu bid'atin dolalah. Karena ini pedomannya mereka-mereka yang suka nyerang maulid. Maulid itu bid'ah, maulid itu halal, tapi berkatnya mau Pak Haji, begitu ya, gitu. Nah, tapi kalau kullu bid'atin dimaknani yang kedua, maka jadinya pas Bapak Ibu. Kullu bid'atin dolalah. Kulnya bukan kulil kuli yang maknanya rombongan orang melakukan satu hal yang sama, tetapi walaupun sama-sama melakukan tapi berbeda-beda. Jadi kulnya bimana kulil kuliyah, walaupun bersama-sama tapi berbeda-beda. Kita contohkan begini, setiap anak murid sekolah SD, sekolah SMP itu membawa alat belajar. Tiap-tiap murid ya ketika berangkat sekolah itu membawa alat belajar. Nah alat belajar kan beda-beda Bapak Ibu. Ada penggaris, ada pulpen, ada buku, ada yang lain-lain. Jadi walaupun dikerjakan bersama membawa alat tulis tapi beda-beda. Apa kemudian contohnya? Kemudian lari kepada bid'ah yang tidak dibolehkan. Begini Bapak Ibu, melakukan hal yang baru kelihatannya ritual baik, tapi kalau memang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya nggak boleh. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Jangan dimaknani hanya secara lafziahnya saja. Oh ini yang dimaksud bid'ah itu nggak mesti haram. Maka ulama ahli usul fikih Bapak Ibu membagi bid'ah itu, pertama Bapak Ibu ada dua macam. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi bid'ah hasanah barang baru ya, ritual kegiatan keagamaan yang dulu ketika Kanjeng Nabi hidup nggak ada tapi baik. Nah hasanah namanya. Kalau yang jelek namanya sayyi'ah. Nah hasanah itu dibagi menjadi tiga Bapak Ibu. Ada yang wajibah, ada yang mandubah atau masnunah, ada yang mubahah. Jadi bid'ah hasanah itu ada tiga. Yang pertama wajibah. Apa contohnya wajibah? Seperti menjilid Quran. Ini adalah sebuah keharusan. Walaupun Nabi nggak nyuruh, tapi kalau Quran dibiarin bisa hilang kemana-mana. Dan waktu itu kenapa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab mengusulkan Quran itu kemudian dijilid? Para hafid-hafid Quran, orang-orang yang hafal Quran Bapak Ibu itu pada mati, pada meninggal dunia ya pada saat perang begitu. Puluhan pada meninggal. Lah kalau yang hafal Quran pada meninggal, gimana nih Quran? Lama-lama nanti hilang juga. Makanya menjilid Al-Quran salah satu contoh bid'ah, tetapi bid'ahnya yaitu yang wajibah, sebuah keharusan karena memang mengandung manfaat. Yang kedua adalah bid'ah masnunah, bid'ah yang sunnah Bapak Ibu. Dicontohkan dalam kitab begini contohnya, orang melakukan sholat sunat raweh 1 bulan full ba'da isya, dilanjut dengan sholat witir sampai habis. Itu bid'ah masnunah Bapak Ibu. Karena dulu Kanjeng Nabi ketika sholat witir pun nggak setiap beliau melakukan witir itu di masjid, pulang dulu baru witir. Ada juga kan riwayat yang di masjid dulu, tarawihnya sebagian di rumah gitu kan gitu. Tapi kalau masyhur memang tarawih itu 20 Bapak Ibu ya.
Tapi karena untuk mengkondisikan jamaah supaya tertib, supaya syiarnya lebih bagus, tidak apa-apa, itu baik. Makanya disebut dengan bid'ah masnuna atau mandubah. Yang ketiga ada bid'ah makruha. Ya, bid'ah makruha itu ya, itu contohnya adalah seperti kita ini kan kita pengajian Bapak Ibu. Dulu Kanjeng Nabi ketika habis jamaah subuh itu kan ngaji, sahabat pada kumpul dengerin Kanjeng Nabi ceramah, namanya halakoh Bapak Ibu ya. Nah halakoh Kanjeng Nabi ceramah, Kanjeng Nabi nyampaikan hadis, Kanjeng Nabi nyampaikan ayat. Waktu itu Kanjeng Nabi pakai mikrofon speaker apa enggak Bapak Ibu? Gak ada mic, gak ada speaker, betul. Nah sekarang jamaah haji di Mekah Bapak Ibu yang sudah haji kan tahu Masjidil Haram speaker ada di mana-mana, sholat pakainya mic, betul. Ini juga bid'ah Bapak Ibu, tapi bid'ah mubahah, barang baru tapi boleh. Kalau Kanjeng Nabi zaman waktu itu ceramah nggak pakai mikrofon, orang masih sedikit. Lah kalau zaman sekarang jamaah haji udah jutaan, kalau adanya nggak pakai mic mana denger, betul Bapak Ibu. Jangankan di Mekah, di Indonesia Al-Murtado coba kalau adzan Ustadz Asif nggak pakai speaker, ya kita nggak denger kan Bapak Ibu. Nah berarti ya sholat pakai mic, ngaji pakai mic, itu bid'ah itu. Lah kalau nggak mau pakai bid'ah ya nggak pakai mic ya Bapak Ibu. Nggak usah naik mobil, nggak usah pakai telepon kan begitu. Zaman Kanjeng Nabi kagak ada itu. Nah itu bid'ah yang mubah Bapak Ibu ya, suatu kegiatan yang baru di mana Kanjeng Nabi nggak ada, tapi beliau kegiatan ini termasuk positif, itu disebut dengan mubah, boleh. Makanya ngaji pakai mic boleh, nggak pakai mic juga silakan. Sholat pakai mic boleh, nggak pakai mic ya nggak apa-apa, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya juga begitu. Tapi kan ada manfaatnya gitu Bapak Ibu. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok kedua adalah bid'ah sayyi'ah. Bid'ah itu barang baru, sayyi'ah mananya jelek. Ya, sayyi'ah itu dibagi dua. Enggak dipukul rata semuanya haram Bapak Ibu. Ada yang makruhah, ada yang muharramah. Nah, kalau yang makruhah itu contohnya gini Bapak Ibu. Kita punya Quran tapi dihias pakai emas Bapak Ibu ya. Kalau alat kita nih panci, gelas, gayung, kita kasih emas ya, mentang-mentang duitnya banyak sekarung gitu ya, kita pakai emas gitu. Gelas pakai emas ya, diukir pakai emas, itu haram Bapak Ibu. Tapi kalau Quran bagaimana? Makruh Bapak Ibu. Jadi Quran dihias, sampulnya dikasih pelipis emas biar bagus gitu ya. Itu bid'ah, bid'ahnya bid'ah makruhah. Kenapa makruh? Ya itu kan kayak nunjukin gimana ya. Jadi kelihatannya kok yang namanya harta, tetapi jadi pameran, jadi riak dan sebagainya. Dan memang kurang bagus, makanya makruhah Bapak Ibu. Nah yang terakhir kelompok dua bid'ah sayyi'ah tapi yang muharramah, itu contohnya sholat tapi menggunakan bukan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar ya kan. Lah kalau yang orang Padang gimana? Allah nan hadang gitu kan. Lah kalau orang Sunda bagaimana? Ya kan Kanjeng Nabi nggak ngajarin yang namanya sholat itu menggunakan bahasa selain Arab, harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu. Wudhu aturannya sudah baku, Nabi sudah menyontohkan, dirubah-rubah. Kemudian bentuk-bentuk sholat Kanjeng Nabi sudah nyontoin. Kanjeng Nabi kan bilang ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua sebagaimana aku sholat. Jadi sholat kita ini nyontoh sama Kanjeng Nabi. Ustadz, kok kenapa kadang-kadang bentuknya beda-beda, ada yang kunut, ada yang enggak? Oh ya,
Kanjeng Nabi banyak kunut, tapi suatu ketika Kanjeng Nabi pernah nggak kunut, akhirnya diikuti orang yang nggak kunut, gitu. Nah itu namanya ikhtilaf Bapak Ibu. Tapi yang jelas inti sholat harus kita ngikut kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu terkait tentang bid'ah. Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah itu, kita akhirnya paham Bapak Ibu, oh bid'ah itu nggak harus haram, bid'ah itu nggak harus dilarang. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang boleh gitu Bapak Ibu ya. Nah di sini kita nambah ilmu Bapak Ibu ya. Nah ini kajiannya usul fikih. Jadi supaya kita kalau mendengar kata bid'ah itu nggak boleh itu, ntar dulu. Nah kita makanya tadi kalau kullu bid'atin dolalah dimaknani lil kulli bukan lil kulli ya. Nah itu nanti akhirnya ya bertentangan. Kalau lil kulli ya berarti ajaran-ajaran baru itu beda-beda, bermacam-macam gitu ya. Oh ada yang baik, ada yang enggak, ada yang biasa-biasa saja. Makanya kemudian ulama mengklasifikasikan mana yang boleh, mana yang enggak. Karena hukum Islam itu cuma ada 5. Ada halal, halal itu kemudian bandingannya wajib, ada sunnah, ada ya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz, ada haram, kan begitu. Kalau hukum Islam ada 5. Makanya dalam persoalan bid'ah pun diklasifikasikan menjadi 5 hukum itu Bapak Ibu. Jangan dipukul rata bid'ah itu haram begitu. Nah ya nanti kita nggak bisa apa-apa. Kanjeng Nabi itu sampai ngajari begini, hei sahabat, ketika kamu sudah hijrah di negara yang jauh, kamu menghadapi yang namanya apa itu persoalan di mana di dalam Al-Quran juga nggak ditemukan hukumnya. Nabi kita Muhammad juga belum pernah ngomong. Bagaimana wahai sahabat? Sahabat menjawab, kami akan beristihad ya Rasul. Ijtihadnya kami tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis. Bagus. Kanjeng Nabi membolehkan berijtihad. Berarti kalau ada hal yang baru, Kanjeng Nabi membolehkan asal secara nilai, secara hakikatnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan juga hadis. Betul Bapak Ibu. Kita lihat masjid zaman dulu dan zaman sekarang ada beduk, ada kentongan, begitu Bapak Ibu. Gimana ini? Kan bid'ah juga itu Bapak Ibu. Ya, kita mau pakai apa ini? Pakai bel, pakai beduk, ya. Nah, itu walaupun bid'ah tapi barang bagus karena ngundang orang sebelum adzan, ya. Kasih tahu dulu biar orang nggak kaget. Nah, karena dulu kan zaman para wali-wali ulama-ulama kita di Indonesia ini belum ada speaker, ya kan? Makanya kasih beduk. Lah zaman sekarang udah ada speaker, ya nggak apa-apa. Namanya mewarisi, mentradisikan, memelihara ya budaya baiknya para ulama-ulama dulu. Ya nggak haram kayak gitu. Itu juga bagus. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Bapak Ibu, sekarang masuk kepada klarifikasi hukum nih. Hukum tentang kita melaksanakan Maulid Nabi. Ya, kita kan di mana-mana musola, masjid, kantor-kantor bikin acara Maulid. Bagaimana tinjauan hukumnya? Bagaimana menurut ulama fikih begitu? Hukmul ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatarawahu baina hadil bid'ati wa darajatil hasanati ala wajhin yufhimuhu ya dzulabbi wa yudriku alul ilmi wal adab. Hukum merayakan, melaksanakan perayaan peringatan ya pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ya para ulama ya ahli ilmu, ahli adab, ahli sejarah dan juga pengamalannya itu bagaimana? Pertama Bapak Ibu kita prinsip fa in nudhira ila syaklil fi'li wa madhahirihi fa huwa bid'atun la sabila ilaiha fil usuril ula. Jika dipandang dari segi zatnya, inti daripada kegiatan Maulid, karena zaman Kanjeng Nabi memang tidak ada peringatan-peringatan kayak gitu. Ya artinya kan peringatan istilahnya mendatangkan kiai, penceramah, qori, rebana,
ya kan, woro-woro pakai mic dan sebagainya. Kan zaman Kanjeng Nabi nggak ada. Tapi intisarinya ada tadi. Kanjeng Nabi berpuasa Senin, Kamis. Dia ditanya oleh sahabat berpuasa Senin karena beliau ya memuliakan, memperingati, mensyukuri kelahiran daripada beliau, Bapak Ibu. Nah, memang kalau dilihat dari segi zatnya kegiatan itu adalah bid'ah. Bid'ah itu barang baru. Tetapi kita lihat wa innudhiro ila maldhominihi, dan ketika kegiatan peringatan Maulid Nabi itu dipandang dari segi isinya, wa mayahmiluhu min khairin wa ma'anin hasanatin, dan nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan itu, soro mimma ajmal ulama ala adihi bid'atun hasanatun. Karena kegiatan Maulid Nabi bukan joget-joget, bukan nunjukin aurat, bukan hal-hal yang haram, tapi yang namanya maulid baca sholawat, ngaji Quran. Betul ya Bu ya? Masa sih ada maulid joget-joget? Jarang lah, nggak ada kayaknya Bu ya. Lah iya, maulid Nabi ya kiainya ceramah tentang sejarah Nabi ya, kemudian ada baca maulid, ada baca Quran, zikir, tahlil dan sebagainya. Kalau memang isinya kegiatan maulid itu adalah baik, khairin wa ma'anin ya hasanatin, maka ulama sepakat bahwa hukum daripada perayaan Maulid Nabi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik Bapak Ibu, jaizatun fi syar'i, yang dibolehkan menurut syariat, bal qad tartaqi ila darajati sunnatin masnunah, bahkan ya kata ulama merayakan Maulid Nabi itu hukumnya hingga mencapai derajat sunnah. Jadi sunnah Bapak Ibu. Lah kenapa nggak sunnah? Wong kita dengerin ngaji, dengerin bacaan solawat. Solawat itu juga dianjurkan oleh Nabi dan Allah supaya dibaca, didengerin. Begitu Bapak Ibu. Nah itulah hukum daripada kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul bid'ah, tapi bid'ahnya bukan bid'ah muharramah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah yang derajatnya naik kepada hukum sunnah ya, karena di dalamnya itu kegiatan-kegiatan positif, kegiatan ibadah. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian ulama menghukumi seperti itu? Ada beberapa pendapat ulama, wadzalika li asbabin wa ilalin, hal itu karena ada sebab-sebab dan elat-elat, alasan-alasan, argumentasi ya, kenapa ulama menghukumi hingga hukum sunnah. Ya sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan rugi. Betul ya Bu ya? Kita datang ke maulid nggak pakai bayar, kita datang duduk malah ada rezeki. Apa itu? Bisa silaturahim, ketemu teman ya kan, seneng. Habis itu dapat minuman, dapat snack, dapat makanan, rezeki Bapak Ibu. Betul apa betul? Nah, apa yang menjadikan hukum daripada peringatan Maulid Nabi itu sunnah? Kata para ulama, yang pertama ibu bapak, annahu yusbitu afidatal mu'minin bidzikri siratin nabiyil a'dham. Kenapa peringatan Maulid Nabi itu kemudian ya dianggap sunnah yang penting? Karena di dalam maulid ini ya, pertama kalau kita tahu nih Bapak Ibu isinya ya adiba simtudiror, maulid-maulid itu yang dibaca kan itu berbahasa Arab Bapak Ibu. Kalau kita ngerti isinya itu cerita tentang bagaimana Kanjeng Nabi lahir, bagaimana Kanjeng Nabi kemudian ditinggal wafat keluarganya ya, beliau sabar menghadapi perjuangan dan sebagainya. Cuman karena kita orang Indonesia nggak semuanya menguasai bahasa Arab, maka panitia ngundang kiai, ngundang habaib, ngundang penceramah. Buat apa? Jelasin isinya, yaitu tadi yang dibaca oleh tim hadroh kita Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga menjadikan keimanan kita, hiroh kita, semangat kita untuk ya beragama, untuk beribadah itu tambah meningkat. Kata Allah, kama qala Allah taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Kata kalian Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmatnya Allah,
dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad merupakan fadl, merupakan keistimewaan anugerah dari Allah. Faliyafrahu, maka disuruh Allah pada senang. Dulu ketika Kanjeng Nabi belum lahir, ya, zaman jahiliyah, zaman kekacauan, zaman kezoliman, tapi dengan adanya lahirnya Kanjeng Nabi, semuanya pada senang, baik kaum laki, kaum perempuan, anak kecil, orang dewasa. Itu kata Allah begitu. Kemudian wa kullan naqussu 'alaika min ambai rusuli manusabitu bihi fuada. Kata Allah, setiap kisah-kisah yang aku sampaikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, menceritakan tentang sejarah para rasul, itu akan menjadikan hati kita itu semakin mantap Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, kenapa ulama sepakat bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah yang hukumnya sunnah, karena bisa membangkitkan gelora semangat kita beragama. Sehingga pada zaman abad berapa itu, ya, Tabin Salahuddin Al-Ayyubi, beliau melakukan perang dengan orang kafir, kalah terus, maka ada ide untuk memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad hingga umat Islam bangkit menjadi kelompok yang menang Bapak Ibu. Jadi syiar Maulid Nabi itu memberi semangat kita Bapak Ibu. Kita kan kalau rame-rame musuh-musuh kita takut Bapak Ibu. Jadi syiar-syiar agama itu penting, ya. Kalau syiar yang wajib, biasa kita setiap hari Jumat bapak-bapak itu pergi ke masjid, itu wajib, dan itu menjadi syiar agama Islam. Nah ini secara umum, laki, perempuan, bapak, ibu, tua, muda, kecil, gede, semua pergi ke musola, ke masjid, di mana ada peringatan Nabi, ya, lahirnya Nabi. Ini bisa membangkitkan gelora kita untuk semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu alasannya. Yang kedua, wa innahu yuksiru fihi dzikrus salat wassalam ala sayyidil anam, ya. Karena di dalam Maulid Nabi yang pasti di sana ada bacaan-bacaan sholawat, ya Nabi salam alaika dan sebagainya Bapak Ibu, ya. Baca sholawat, baca salam, kemudian baca-baca, ya, kalimat-kalimat yang bagus, karena ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja dan malaikatnya Bapak Ibu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yuk pada baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, sholawatnya Kanjeng Nabi itu adalah sholawat karena Nabi, ya, adalah seorang Rasul yang paling disayang, yang diagungkan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawatnya malaikat itu karena menjadikan rahmat, ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sholawatnya kita kepada Kanjeng Nabi dalam rangka mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa sih kita sholawat? Kan isinya doa Bapak Ibu, mendoakan Nabi. Kalau secara logika kan gini, kenapa ya Nabi katanya pahalanya udah banyak, Nabi Muhammad katanya udah dijamin surganya, kok kenapa kita doain lagi sebagai umatnya? Nah, sholawatnya kita kepada Kanjeng Nabi bukan sholawat kita doain Nabi, justru kita berharap syafaatnya Nabi. Jadi Nabi itu bagaikan gelas yang penuh Bapak Ibu, kita ini piring yang kosong. Piring kosong, kita ngambil air ditaruh di gelas, kan pasti airnya akan tumpah ke bawah Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan air-air yang tumpah dari gelas yang penuh itu. Jadi jangan salah bahwa kita ini, ya, membaca sholawat hakikatnya kita berharap besok mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memang itu merupakan zikir. Ada ulama yang mengatakan barang siapa banyak-banyak membaca sholawat maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang banyak membaca sholawat rezekinya lancar. Barang siapa yang banyak membaca sholawat akan dikasihani oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Bermacam-macam Bapak Ibu faedahnya.
Nah yang terakhir, yang ketiga, waqad qala, ya ini penguat, waqad qala al-Imamu As-Suyuti fi kitabi Al-Hawi. Keterangan ini diperkuat oleh Imam Suyuti. Beliau adalah ahli tafsir Bapak Ibu, yang ngarang kitab Tafsir Jalalain. Ya, Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua seorang imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya namanya Jalalain, dua Jalal Bapak Ibu. Beliau mengatakan, indi al-jawabu indi, ketika aku akan menjawab tentang bagaimana maulid Nabi Bapak Ibu, beliau mengatakan, inna asla amalal maulidi wa istima'un nas. Asal-asalnya Bapak Ibu yang namanya peringatan maulid Nabi itu orang-orang pada kumpul. Kan kita kalau maulid Nabi kan pada kumpul Bapak Ibu. Habis itu apa? Wa qiraatul Quran, kita baca Quran. Habis apa Ibu? Wa riwayatu akhbaril mab'asi wal maulid. Setelah itu kita ada orang yang menjadi penceramah, juru bicara, nerangin bagaimana kisah-kisah, bagaimana lahirnya Nabi, kisah Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya. Itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Setelah itu apa? Summa yumitu lahum ma'idatan yakulunaha. Habis itu mereka bawa makanan, makan bareng-bareng Bapak Ibu. Makanya kita ketika maulid makan, ya itu bukan maunya sendiri, ini ajarannya para ulama. Masya Allah, ulama yang sudah berpuluh-puluh abad ngajari kita kok mau diharomin. Betul apa betul? Nggak gampang. Ulama ahli tafsir, ulama ahli usul fikih yang ngomong Bapak Ibu, ya. Wayan sorifu nabi gorizadatin fil bid'ah. Habis itu mereka pada bubar. Memang itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Wahada minal bid'ah hasanah allati yusabu sahibuha. Kata Al-Imam As-Suyuti bahwa mereka yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi, kata beliau allati yusabu sahibuha, dikasih pahala lima fihi min ta'dzimi qadri nabiyyi, karena mereka mengagungkan, menyebut-nyebut nama Nabi dengan keagungannya. Wa idharil paroki wal ibtihadi bi maulidis syarif, dan mereka menampakkan atau mereka menunjukkan kesenangannya dengan apa namanya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian itu yang terakhir, paling akhir Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa orang yang melaksanakan maulid Nabi, ya, bisa juga bukan hanya sekedar membaca maulid, membaca Quran, tapi mereka bersedekah, mereka membagi-bagi makanan. Itu juga termasuk, ya, apa namanya, memperingati kelahiran Nabi, mengagungkan. Sehingga ada seorang sahabat, ya, dalam hal ini sahabat Umar bin Khattab mengatakan, man azzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, yang dimaksud kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu pendapat-pendapat para ulama. Ada dalam kitab I'anatut Thalibin, ada dalam pendapat kitab Al-Hawi dan sebagainya. Wah, kalau dibahas ya sampai setengah hari gitu, ya. Baik Ibu Bapak, ini saja yang bisa kita sampaikan tentang hukum atau kajian fikih bagaimana terkait dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja mungkin. Sohibul Baromij, barangkali ada mungkin pertanyaan Mbak Haji, silakan. Ya, alhamdulillah kita dengarkan bersama materi pagi ini tentang peringatan Maulid. Kita dengar bersama, kita simak bersama. Waktu terus berjalan, kita persingkat. Ada jamaah yang mau bertanya? Cukup Pak Haji? Ya, silakan Pak Haji Marsono. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit banyak Ustaz sudah menyanyikan, ya, kalimat sholawat ya Nabi Assalamualaikum gitu, ya Ustaz, ya. Ya. Kalau azan itu kan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal, ya. Ya. Pada saat perintah sholat itu udah turun, ya, diberitakan ke kita. Nah, kalau
salawat yang tadi Ustadz nyanyikan tuh ya Nabi salam alaika, kapan pertama kali diucapkan atau dikumandangkan, ya, oleh siapa dan di mana, kemudian siapa yang menyusun kalimat itu Ustadz? Iya ya. Terima kasih Ustadz. Baik, Pak Haji. Kalau kita melihat sejarah kalimat ya Nabi salam alaika, itu terjadi pada saat Kanjeng Nabi Muhammad itu hijrah di Yasrib, di kota Thaif. Itu Kanjeng Nabi memang mendapat sambutan oleh masyarakat yang kemudian menjadi nama Madinah. Awalnya itu Yasrib karena kelompok Ansor. Jadi sahabat itu kan dibagi menjadi dua, sebagaimana kita pernah tahu, ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor ya Pak Haji. Kalau sahabat Muhajirin, mereka para sahabat yang asalnya dari Mekah, ketika Nabi hijrah ke Madinah dalam rangka menghindari permusuhan, perpecahan. Bukan berarti Nabi itu kalah, tapi Nabi juga ingin, yang pertama tentunya perintahnya Allah bahwa Nabi disuruh hijrah, dan kedua sahabat banyak disakiti ya oleh kafir-kafir Quraisy. Maka bagi sahabat-sahabat yang ada di Madinah, mereka kemudian disebut dengan Ansor, mereka yang nolong, dalam arti nolong itu mendukung perjuangannya Nabi, maka kemudian menyambut dengan bacaan sholawat tersebut. Nah, kalau yang bacaan-bacaan ini Pak Haji, itu kan banyak nih maulid-maulid. Itu saya begini menjawabnya, itu di era tabi'inat tabi'in, pada saat umat Islam ini mengalami kekendoran. Dalam arti kata, memang di zaman Nabi, zaman sahabat Umar dan sahabat berikutnya itu Islam maju, syiarnya bagus. Tapi kemudian di zaman tertentu itu kok kayak semacam mau redup. Artinya ini perlu dibangkitkan kembali. Ya, artinya mengenang, merayakan lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, itu ada kalangan para tabi'in yang dibuat sayembara untuk membuat syair-syair maulid Nabi. Makanya itu dalam kitab Al-Barzanji ada maulid Nabi Al-Barzanji, ada maulid Ad-Diba, ada Azam gitu ya, macam-macam Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Haji, untuk nama-namanya saya belum hafal, bisa dilihat tuh itu di kumpulan Majmu' Syarifah itu ya, nama-namanya. Itu awalnya begitu Bapak Ibu. Itu syair-syair itu syair yang memang dibalut dengan sholawat dalam rangka memuji ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tadi akan menambahkan begini Bapak Ibu, terlepas daripada mungkin ada yang belum berhenti ya. Dulu ketika saya nyantri di pondok pesantren, itu sangat ingat banget ketika ada seorang santri mau adzan ini 5 waktu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baca-baca yang lain dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada lagi bacaan yang lain. Itu sebenarnya nggak ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi al-masru' asyar'u ghairu masru'. Tidak ada syariatnya. Jadi adzan ya adzan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah innallaha wa malaikatahu. Itu nggak ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi bid'ahnya itu bid'ah yang memang bukan mubahah. Kanjeng Nabi nggak nyuruh kayak gitu. Makanya santri ditegur, jangan pakai sholawat. Ya, terus kalau sholawat dibaca setelah adzan boleh. Tapi kalau ketika bacaan sholawat sengaja ditempatin sebelum adzan, itu seolah-olah menjadi syariat Bapak Ibu, bahwa sebelum adzan itu disunahkan baca sholawat, padahal Nabi nggak nyuruh itu gitu ya. Jadi adzan saja. Nah, baru setelah adzan silakan mau baca sholawat, baca apa, zikir boleh Pak Haji ya. Nah, itu kayak istilahnya apa sih, contoh lain ada kok ya, bukan syariat tapi tempel-tempelin seperti itu kayak gitu. Jadi sebelum adzan itu tidak ada perintah membaca sholawat. Memang sholawat itu perintahnya bebas, kapanpun dan dimanapun boleh dibaca. Tetapi kemudian ketika ditempelin sengaja sebelum adzan, itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Contoh kayak gini Bapak Ibu, kita kan sering orang meninggal dunia
kalau hari ke-7, hari ke-40 harus bikin selamatan, jangan mengharuskan. Itu ijtihad ulama. Nabi nggak nyuruh. Yang namanya doain orang mati, orang meninggal kapan saja. Makanya ada ulama yang ngomong, kalau bisa kalau acara 40 hari jangan tepat pas hari ke-40, boleh 39-nya, boleh 31-nya. Itu untuk menghindari bahwa yang namanya hitungan 40, hitungan 100, hitungan 7 hari itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Nanti dianggap membuat syariat sendiri begitu. Itu umpamanya kayak begitu. Tapi kalau umpamanya sudah kadung hari ke-7, hari ke-40, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa itu bukan perintah yang wajib. Ya itu hanya karena ya satu sisi ijtihad ulama, kemudian menjadi tradisinya orang Islam. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, gimana Pak Haji? Baik, maksud saya tadi masalah azan Ustaz ya. Iya. Saya hanya nggak nanya sih, cuman komen aja Ustaz. Iya, komen, silakan baca. Saya dari kecil itu Ustaz, memang nggak pernah mendengar kalau Bilal mau azan itu ada yang tadi tambah-tambahan gitu. Iya. Ya, azan ya udah langsung aja Allahu Akbar. Iya. Seperti di TV kan langsung adzan Pak Haji ya. Nggak pakai sholawat. Nah, saya dengar itu baru tahun-tahun kesini aja nih Ustaz nih, banyak generasi muda, generasi baru ya. Misalnya komentar. Dan di hati kecil saya juga aneh gitu Ustaz ya. Saya nggak nyinggung azan kedua di sholat Jumat ya. Di situ kan juga ada innallaha wa malaikatu segala macam ya, waktu khotib udah naik mimbar. Dan saya azan yang sholat fardu aja, terutama di maghrib dan subuh yang terdengar itu. Saya juga aneh, ini Bilal gimana sih? Dia memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Tapi dia nggak baca Allahumma sholli wa sallim segala macam gitu. Dia langsung azan gitu. Jadi kan apa yang diperintahkan ya dengan kita kok aneh juga, tapi dia nyuruh. Yeah. Tapi dia nggak baca selawatnya gitu Ustaz, langsung azan. Ya, jadi saya terima kasih betul nih Ustaz menjelaskan seperti itu. Memang sedari kecil saya nggak pernah dengar muazin atau Bilal itu awalnya membaca apa gitu, enggak. Terutama yang tadi Ustaz katakan ya. Saya baru nanti akan datang mau nanyain itu, karena saya udah dilarang sama Pak Jul, waktunya udah habis katanya. Iya. Jadi memang baca sholawat sebelum adzan nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Mudah-mudahan yang sudah tahu nih mama tukang adzan Bapak Ibu ya. Ya udah nggak usah adzan aja. Baru habis adzan mau baca sholawat sebanyak-banyaknya boleh, zikir boleh begitu. Ya baik Pak Haji, gimana Pak Haji, ada lagi atau cukup? Ya, olah sholas. Alhamdulillah. Kata mu'alim, olah sholas. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa Pak Haji ya. Sebentar Ustaz, maaf izin saya. Iya, silakan Pak Haji. Baik. Ibu-ibu jamaah sekalian, materi kita tadi tentang Maulid perlu saya sampaikan pengumuman. Insyaallah di Masjid Al-Murtado hari ini bisa saya jawab, bisa saya kabarkan akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah tanggal 18 Oktober 2025, harinya Sabtu malam Minggu ya. Mohon doanya semoga acara kita berjalan dengan baik lancar. Amin. Dari sekarang Bapak Ibu persiapkan dah, saking kita gembiranya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Keluarga kita aja, anak kita aja, cucu kita ulang tahun kita rayain di McDonald Bu, di Kentucky. Bagaimana Rasulullah itu? Kalau perlu kata Ustaz Sanuri itu kita ada makan juga kalau kita ada rezekinya ya Bapak Ibu ya. Iya, saya yakin Bapak Ibu ada rezekinya ya. Kalau 1 juta sendirian berat, tapi 1 juta kita kerubutin insya Allah ringan. Kalau 70 juta sendirian berat, tapi kalau kita kerubutin insya Allah ringan. Kira-kira seperti itu ya. Bapak Ibu bertanya penceramanya siapa? Doain ya Pak ya Ibu, insya Allah penceramanya Habib Rizik Syihab ya. Doain ya, doain. Di tengah-tengah saya ada Pak Haji Nur Huda, teman saya, sahabat saya dari Tanjung Mas Raya, ikut majlis taklim di sini. Jadi Mas Haji, saya bercerita sedikit. Ketika itu kalau bahasa orang Betawi saya sudah hopeless karena proses berjalan sudah 2 bulanan. Ternyata mantunya Habib Rizik yang ada nomor telepon saya di HP dia, HP-nya bermasalah, hang.
Saya tungguin kok nggak ada kabar mau ngasih tanggal. Habis saya ngomong sama Mas Haji plus saya ngabarin ke penasehat, 10 hari kemudian telepon saya berdering, dikasih kabar Zulkarnain gitu. Ini masjidnya ini ya, yang di belakang Ayon ya, ini pernah kita ketemu seperti itu. Tanggal 2 September, kaget saya. Beb, saya belum siap kalau 2 September. Jamaah saya, pengurus majelis, pengurus DKM saya itu siapnya di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, karena mayoritas jamaah kami ini pekerja. Saya bilang begitu, lingkungan kami memang begitu. 45 menit kemudian nggak pakai assalamualaikum, 18 Oktober Sabtu malam Minggu. Alhamdulillah. Doain ya Pak Ibu ya, semoga acara kita nanti bisa berjalan. Insya Allah Habib Rizik mudah-mudahan bisa hadir. Kita doakan bersama Habib Rizik sehat walafiat, karena memang kesehatannya sudah mulai agak menurun ya, kira-kira seperti itu. Tentunya ini saya rasa acara cukup besar karena memang mengundang imam besar. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu ya, mohon dukungannya, moral materialnya, doanya, kalau ada materinya ayo kita kerebutin untuk acara syiar masjid kita, syiar agama kita ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Mohon doanya semua, mudah-mudahan kita nanti pada akhirnya bisa hadir bersama. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya semua. Terakhir salam dari Prof Kana, beliau tidak bisa hadir hari ini karena ada undangan ceramah ke Kalimantan Barat, diundang ke sana, ke Masjid Agung di sana, plus ada ke beberapa kabupaten. Dia mohon maaf tidak bisa mengajar hari ini. Terima kasih Ustaz Hasan Nuri sudah menggantikannya, sudah memberikan ilmunya untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Demikian kami sampaikan. Kami persilakan Ustaz Hasan Nuri untuk tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita bacakan doa penutup. Semoga majelis pagi hari ini senantiasa Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kita menjadi orang-orang yang istiqomah, ahli ibadah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Hidup kita, keluarga kita menjadi orang yang berkah, selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Barik lana li umrina, barik lana li umurina, barik lana li hajatina, barik lana li ulumina, barik lana li arzaqina wa auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum bika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bika salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.